Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan Islam ini bukan orang Arab, namun oleh Nabi SAW telah dianggap Ahlul Bait. Idenya menyelamatkan Madinah dari kekalahan perang dan dikuasai kaum kafir Quraisy. Siapakah beliau? Apa peran dan nasihat-nasihatnya untuk kemajuan Islam? Simak hingga akhir sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Subscribe, like dan komen untuk meluruskan kekeliruan. Jadi Nabi SAW waktu sudah Ahzab sudah pusang, bubar semuanya. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Ahzab menceritakan masalah itu. Waktu sudah bubar semuanya, Nabi SAW kemudian mau mandi di rumahnya. Lalu datang Jibril dalam bentuk Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, lalu mengetuk pintu rumah. Dalam hadis Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW baru masuk rumah lalu Dihya Al-Kalbi mengetuk pintu. Dan aku tidak mengenalnya kecuali Dihya. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Aku mengatakan Rasulullah baru mau mandi. Katakan Dihya lagi membutuhkan. Begitu selesai bertemu, Nabi SAW dengar Dihya, maka dia pun keluar. Lalu kata Nabi, saya mengetahui dia bukan Dihya dan dia adalah Jibril dari kata-katanya. Karena dia mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian telah melepaskan baju perang kalian? Kami para malaikat tidak akan melepas baju kami sampai kami menembus benteng itu, ditunjuk benteng Quraidah. Lalu kemudian Jibril pergi menggunakan kuda, pelananya menggunakan kain bludur biru. Maka Nabi SAW pun langsung bersabda pada saat itu, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sholat asar kecuali di benteng Quraidah. Waktu itu kebetulan sudah siang menjelang asar. Maka pergilah semuanya sahabat sampai tiba di Quraidah. Dikepunglah suku Quraidah ini sampai berhari-hari dan akhirnya mereka ketakutan, mereka menyerahkan diri. Nah, pada saat itu Nabi SAW mengatakan, kita akan menyerahkan hukumannya ini, ya, mereka kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad tadi ingat tak yang pada saat datang dihina-hina, gitu kan? Yang dia bilang, sebentar Sa'ad bin Mu'ad, ada hitungan kita sama mereka. Maka Sa'ad bin Mu'ad ini dulu baik sekali sama Quraidah karena partner mereka di bisnis kurma, gitu kan? Sekarang sudah Islam sudah berbeda gitu. Maka pada saat itu 700 orang laki-laki dari suku Quraidah itu diikat semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, biarlah Tuhan kalian ini saat yang menentukan. Saat bilang kepada orang muhajirin, hai muhajirin, ridho enggak dengan keputusanku? Ridho. Hai ansar, ridho enggak? Ridho. Yang di sebelah sini, maksudnya Nabi SAW, apakah anda juga ridho? Kata Nabi SAW, iya. Maka saat langsung mengeluarkan instruksi yang luar biasa. Dia mengatakan, saya perintahkan semua laki-laki Quraidah dibunuh. Enggak ada yang bisa selamat. 700 bunuh semuanya. Keputusan tegas. Kenapa? Gara-gara berkhianat. Hampir saja Madinah hancur gara-gara mereka, gitu kan? Berkhianat, padahal tadinya akadnya tidak seperti itu. Maka akhirnya Nabi SAW menyuruh 10 orang di bawah dibunuh gitu. Ada yang beberapa yang sempat lolos karena minta maaf. Ada juga yang bodoh-bodoh nih, karena sempat mau diselamatkan oleh sebagian umat Islam, gitu kan? Pasti lihat, oh ini Yahudi pernah bantu saya, ya Rasulullah yang pernah bantu, bisa saya tolong nggak? Bisa. Tapi dia bilang, kau mau bantu teman saya juga nggak? Nah, kata si Muslim, saya cuma bisa bantu kamu, gitu. Nggak bisa semuanya. Dia bilang, kalau begitu biar saya sama-sama dia ke surga. Mau juga dibunuh nggak apa-apa, masuk surga. Padahal ke neraka jahanam. Yang jelas itu kurang lebih gambaran globalnya. Kalau teman-teman mau ikut panjang lebar saya jelaskan, mungkin 2-3 episode tentang masalah atau beberapa waktu ya tentang perang Ahzab saja itu yang sangat unik dan ada banyak mukjizat terjadi pada saat itu. Ya. Allah menggambarkan tentang kegentingan pada saat itu ya. Dan perang Ahzab ini dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 9 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zagatil absar wa idz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hai orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara Ahzab tadi. Lalu kami kirim kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah, maksudnya mereka melempar anak panah, mereka berusaha lewat lubang parit.
Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Maksudnya mereka menyangka musim malam itu dingin, kalah, bisa dibunuh, bisa Madinah direbut. Itulah ujian. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapat mereka. Di sini tampillah pahlawan Salman Farsi. Kemudian beliau memerintahkan atau memberikan masukan untuk menggali parit. Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian. Ya. Tentu ada di situ perkataan Ibnu Hajar yang unik, yang bagus ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yang mengisyaratkan ide menggali parit adalah Salman. Salman berkata kepada Nabi SAW di Persia, bila kami dikepung maka kami menggali parit di sekitar kami. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar menggali parit di sekitar Madinah. Dan beliau sendiri juga turun tangan langsung untuk mendongkrak semangat kaum muslimin serta memotivasi mereka. Karena itu mereka dengan cepat mengerjakan hingga selesai. Baik, kita lebih dalam sekarang mempelajari teman-teman sekalian tentang pribadi Salman radhiyallahu anhu. Di antara yang paling masyhur adalah masalah ilmunya, keluasan ilmunya. Karena dia betul-betul sudah memasuki ya agama Nasrani dan mendalami sangat dalam sampai belajar dari 5 orang pendeta. Ya. Kemudian dia pindah ke agama Islam dalam kondisi betul-betul juga memahami apa itu Al-Quran dan menjadi sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran kepada Salman ya. Sebelumnya Allah memberikan karunia kepada Salman berupa keluasan ilmu. Barangkali orang yang merenungi kisah keislamannya, bagaimana dia dari awal penyembah api Nasrani sampai jadi Islam, jelas baginya perkara itu dengan sejelas-jelasnya. Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Zadan, keduanya berkata, kami berada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu kami berkata, ceritakan kepada kami tentang Salman. Lalu Ali berkata radhiyallahu anhu, siapa dari kalian yang bisa menjadi seperti Luqman al-Hakim? Allah kekalkan namanya, bukan nabi, tapi dia orang saleh, tapi Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dialah Salman. Ya, menurut Ali dia seperti Luqman al-Hakim, orang yang sangat saleh dan baik, seseorang yang merupakan bagian dari kami dan kepada kami ahlul bait. Maksudnya bergabung sama dengan keluarga Nabi SAW. Ia mendapatkan ilmu terdahulu dan ilmu terakhir. Ia belajar dari Injil dan belajar dari Al-Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah kering. Ya. Qatada berkata mengenai firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man indahu ilmul kitab. Dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Ya, maksudnya ada orang masuk Islam dan sebelumnya dia punya ilmu Alkitab. Dia hafal Injil dan Taurat itu. Kalau yang hafal Taurat adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, pendeta Yahudi yang masuk Islam, dan yang hafal Injil adalah Salman al-Farisi. Maka Qatada berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang masuk Islam dan memiliki ya ilmu Alkitab sebelumnya. Ar-Ra'd 43 adalah Salman dan juga Abdullah bin Salam, yang disebutkan oleh Tabarani dalam tafsir beliau. Juga Abu al-Bukhturi pernah berkata, ada orang yang berkata kepada Ali, beritahukan kepada kami tentang sahabat Muhammad SAW. Ia berkata, tentang siapa di antara mereka yang kalian mau tanyakan? Ada yang berkata, tentang Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Ia mengatakan, Ali berkata, ia adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ilmu itu berakhir padanya dan cukuplah hal itu sebagai ilmu. Maksudnya siapa saja mau belajar Islam, kalau kepada Abdullah bin Umar selesai. Ya. Mereka juga berkata, bagaimana dengan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu majma'in? Ia menjawab, ia seorang mukmin yang pelupa, tapi bila kamu ingatkan ia akan ingat. Artinya dia beriman tapi kadang-kadang sering lupa. Lalu dikatakan, mereka juga berkata lagi, bagaimana dengan Abi Dzar? Ia berkata, ia menghimpun ilmu namun tidak sanggup. Mereka berkata, bagaimana dengan Abu Musa al-Asy'ari? Ia mengatakan, ia dicelup dengan ilmu 1 kali celupan, kemudian keluar darinya. Maksudnya ada ilmunya, tapi ilmunya masih butuh perdalam lagi. Mereka berkata, bagaimana dengan Hudzaifah bin Yaman? Ia berkata, Ali menjawab radhiyallahu anhu majma'in, sahabat Muhammad SAW yang paling mengerti tentang orang-orang munafik. Lalu mereka berkata lagi, kalau Salman bagaimana? Ini saksi bahasan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ia mendapatkan ilmu pertama, maksudnya dari ahli kitab, dan ilmu terakhir dari Islam, Al-Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah ditemukan dasarnya. Ia bagian dari kami ahlil bait. Kemudian juga teman-teman diriwayatkan kisah yang masyhur tentang bagaimana ilmunya Salman dan luasnya ilmunya. Seringkali apa yang diajarkan Salman ke sahabat itu menjadi hukum syariat. Seperti kisah masyhur tentang kisah Salman al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in.
yang pada saat Salman Al-Farsi sedang bertamu ke rumah Abu Darda, lalu ditemukanlah Ummu Darda sedang berantakan, ya. Tidak layaknya seperti seorang istri yang merawat rumah segala macam atau dirinya. Lalu Salman Al-Farsi sempat lihat sepintas, lalu bertanya, wahai Ummu Darda, kenapa kamu begini? Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda tidak perlu dengan saya lagi. Di pagi hari dia puasa, di malam hari dia qiyamul lail terus. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu itu kalau pulang habis Isya, dia cuma ganti baju, sholat malam sampai subuh. Besok pagi puasa, terus begitu sampai maghrib. Maghrib ke rumah masjid Nabi sampai Isya. Habis Isya pulang sholat malam lagi. Jadi tidak ada waktu buat istrinya. Gitu kan? Maka kata Salman, di mana istri? Di mana Salman? Di mana Abu Darda? Dia bilang di masjid. Salman pun pergi ke sana, ketemu dengan Abu Darda. Lalu mengatakan, Abu Darda, saya mau jadi tamu di rumah malam ini. Dia bilang baiklah. Kemudian datanglah ke rumah tersebut. Baru pulang rumah ngobrol sedikit. Kemudian Abu Darda ganti baju lalu keluar ke ruang tamu mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang saya mau sholat. Ini di awal malam, habis Isya langsung, ya. Maka kata Salman, masuklah, tidurlah, ya. Kemudian dia masuk, karena dia malu sama Salman, dia masuk. Kemudian 1/2 malam keluar lagi. Salman tanya mau ngapain? Dia bilang, Abu Darda bilang saya mau sholat. Kata Salman, masuk, berikan hak istrimu dulu. Dan dia masuk lagi. 1/3 malam, waktu sudah tinggal dibagi 3 waktu malam, Salman tanya, Abu Darda keluar. Lalu Salman mengatakan, sholatlah sekarang sepuasmu. Lalu mereka sholat bersama. Subuh mereka ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Lalu mereka kembali lagi karena Salman masih jadi tamu. Ummu Darda siapkan sarapan buat Salman untuk makan. Begitu pas sarapan sudah siap, kata Abu Darda, makanlah. Kata Salman, tidak, saya nggak mau makan. Kecuali kau makan bersamaku. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, melayani tamu wajib sementara kau puasa sunnah, ya. Maka dahulukan saya. Maka akhirnya pada saat itu Abu Darda pun buka puasa. Tapi rupanya dalam hatinya Abu Darda ini bergejolak nih, gitu kan. Tadi malam sholatnya sudah diganggu sama Salman, sekarang puasanya dibatalkan, gitu kan. Maka dia bilang, saya akan keluhkan kepada Nabi ini. Kenapa kau buat begini? Ya. Kata Salman, silakan, tapi ingatlah, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu punya hak, berikan semua haknya. Maka waktu Abu Darda datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan Salman benar. Salman benar. Menjadi wahyu itu, ya. Artinya memang sikap itu harus kau kasih. Ada saatnya kau tidur, ada saatnya kau berikan hak istrimu, ada saatnya anak-anak, ada saatnya ibadah kepada Allah. Semua punya hak masing-masing. Dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1968 dan Imam Tirmidzi nomor 2415. Juga dikatakan bahwasanya Salman radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh wahyu langsung. Dibuktikan oleh wahyu. Jadi pernah satu kali disebutkan dalam riwayat bahwasanya diriwayatkan dari Aid bin Amr bahwa Abu Sufyan melewati Salman, Bilal dan Suhaib. 3 orang sahabat Nabi ini yang diiringi sekelompok orang. Lalu ketiganya berkata, pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala belum memenggal leher musuhnya ini. Maksudnya, ini Abu Sufyan kok belum mati? Musuhnya ini harus mati orang ini, seperti itulah, ya. Tiga-tiganya berkata ini, Salman berkata begitu, Bilal berkata begitu, Suhaib berkata begitu. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia, yang jelas keutamanya lebih besar daripada ketiga orang ini, berkata, kalian katakan hal itu kepada seorang pemuka Quraisy dan pemimpin mereka? Saya kenapa harus bilang begitu? Kenapa enggak bilang mudah-mudahan dapat hidayah nih Abu Sufyan? Kenapa bilang penggal lehernya, gitu kan? Maka kemudian ia pun Abu Bakar mendatangi Nabi SAW lalu mengabarkan berita tersebut. Mengatakan, ya Rasulullah, Salman, Bilal dan Suhaib, masa bilang Abu Sufyan harus dipenggal lehernya? Saya bilang sama mereka, kenapa kalian katakan itu kepada tokoh Quraisy? Apa jawaban Nabi SAW? Ya Abu Bakar, la'allaka abghadtahum fa in kunta abghadtahum laqad abghadta rabbak tabaraka wa ta'ala. Faraja ilaihim faqal ay ikhwatana la'allakum ghadibtum faqalu la ya Abu Bakar yakfirullahu lak. Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau telah membuat mereka marah, Salman, Bilal dan Suhaib. Jika engkau telah membuat mereka marah atau tersinggung gara-gara teguranmu itu, berarti engkau telah membuat Rabbmu marah kepadamu.
Maka Abu Bakar pun segera lari kembali kepada 3 orang tadi, Salman, Bilal dan Suhaib, dan berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian marah dengan apa yang aku sampaikan tadi? Mereka mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Ini diriwayatkan Imam Ahmad jilid 5 halaman 64 dan juga Imam Muslim nomor 2504 dalam kitab Al-Fadail. Juga telah turun surah Al-Jum'ah ayat 3 kepada Salman. Ini pujian tentang orang-orang yang sibuk mencari kebenaran, ya. Lalu turunlah ayat ini. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu turunlah surah Al-Jum'ah, tepatnya ayat 3. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, al-ayah. Dan ada juga kaum dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Maksudnya belum pernah interaksi sama orang-orang Arab segala macam, tapi mereka mengejar kebenaran. Maka Abu Hurairah berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa ini yang bukan orang Arab tapi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku mengulanginya sampai 3 kali dan Nabi SAW tidak menjawab. Setelah 3 kali, di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pundak Salman sambil memberikan isyarat. Ini loh orangnya dalam ayat Jum'ah tadi ayat 3. Orang yang bukan orang Arab tapi sibuk mencari kebenaran. Andai saja iman itu ada di gugusan bintang, jauh harus ke sana, pastilah akan digapai oleh orang ini. Ya, maksudnya oleh Salman radhiyallahu anhu, dan ini menandakan memang ayat Al-Quran turun kepada beliau. Salman juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena dia termasuk ahlil bait, ya, termasuk ahlil bait, artinya dia termasuk orang yang dikatakan masuk dalam keluarga Nabi alaihissalam. Itu terjadi disebutkan di dalam sebuah riwayat atau di dalam sebuah buku namanya Sifatus Safwa jilid 1 halaman 275 tentang waktu digali parit, sempat Nabi SAW membagi sahabat-sahabat, ya, setiap 10 orang harus membagi atau menggali 40 hasta, ya, 40 siku, maksudnya 20 meter. Maka orang-orang Muhajirin dan Ansar memperebutkan Salman, karena Salman orang yang badannya kekar, orang Persia yang kuat gitu. Maka Muhajirin mengatakan, Salman bagian dari kami, ikut sama kami, sama orang Muhajirin. Orang Ansar mengatakan, tidak, Salman bagian daripada kami. Maka Nabi SAW datang sambil mengatakan, Salman bagian dari kami ahlil bait. Maksudnya dia bagian dari keluargaku. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Bukan keluarga Nabi, tidak menikah juga dengan kerabat Nabi, tapi Nabi SAW langsung mengklaim dia adalah keluarga Nabi SAW. Lebih jauh daripada itu, kedudukannya di sisi Allah sangat besar, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Al-Hakim, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, innal jannata la tashtaqu ila thalatha aliyin wa ammarin wa salman. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu merindukan 3 orang. Surga rindu sama dia, Ali, Ammar dan Salman. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Juga bukti kekuatannya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia sangat takut dengan Allah, jangan sampai nanti, ya, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dia berpisah tempat, Salman ikut jihad kemana-mana, Abu Darda tetap di Madinah, Madinah Mekah bolak-balik gitu. Maka pernah Abu Darda kirim surat kepada Salman, dia mengatakan, marilah pergi ke bumi yang disucikan. Artinya, ngapain kau selalu di tempat jihad sana? Ini Mekah Madinah ada nunggu nih, ibadah di sini besar juga pahalanya. Maka dijawablah oleh Salman, sesungguhnya bumi itu tidak pernah mensucikan seorang pun. Walaupun tempatnya mulia, tidak bisa dia disucikan, kecuali memang dia sendiri berbuat amal. Tetapi yang bisa mensucikan seseorang adalah amal perbuatannya. Telah sampai berita kepadaku, lalu Salman nasihati, ya Abu Darda, engkau diangkat sebagai tabib atau konsultan lah kalau kita sekarang, ya. Bisa bukan juga dokter, tapi orang bertanya apapun kepada kau, wahai Abu Darda. Jika kamu mampu mengobati, maka itu bagus bagimu. Tapi jika kamu hanya berlaga dan pura-pura menjadi tabib, maka berhati-hatilah, jangan sampai kau membunuh manusia lalu menyebabkanmu masuk neraka. Setelah Abu Darda membaca surat itu, dia pun setiap kali memutuskan perkara 2 orang, sebelum mereka atau setelah orang itu beranjak, Abu Darda mengatakan kepada dirinya sendiri, hati-hati, demi Allah kau bisa menjadi tabib palsu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada orang itu, duduklah kembali, ceritakan kembali permasalahan kalian, mungkin saya salah menjelaskan tadi. Salman radhiyallahu anhu juga selain takutnya kepada Allah, waraknya, ya, kedekatannya dan perjuangannya dalam kedekatannya dengan Nabi SAW dan perjuangannya dalam mempertahankan kebenaran ini, dia juga sangat ceria, suka bercanda.
dan bercanda dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, gitu kan. Di antara kisah disebutkan, ya, dia bercanda dan humorisnya di tengah-tengah kesolehannya. Disebutkan oleh Abu Wa'il, dia mengatakan, aku bersama temanku pergi menemui Salman. Lalu ia berkata, andaikan bukan karena Rasulullah SAW melarang kita berbuat takalluf, memaksakan diri, niscaya aku akan berbuat takalluf terhadap kalian. Maksudnya aku akan bebankan kalian beberapa permintaan. Lalu ia membawa ke hadapan kami roti dan garam. Ya. Kemudian temanku berkata, andai saja ada sa'tar atau sejenis tanaman kemangi yang wangi dalam garam ini. Biasanya mereka digaram, taruh air, terus ditaruh daun itu supaya jadi lebih wangi. Maka Salman mengirim agar seseorang membawa alat pembersihnya di rumah yang biasa dipakai kalau kita sapu segala macam, lalu menggadekannya. Ya, kemudian membelikan sa'tar, ya, untuk dimasukkan ke dalam garam tersebut. Tak kala kami sedang makan, temanku tadi itu yang bilang, coba seandainya di garam ini ada sa'tar, ya, ada tadi, ya, daun kemangi itu. Maka dia berkata setelah makan, segala puji bagi Allah yang telah membuat kita bersikap qanaah, bisa menerima terhadap apa yang dikaruniakan kepada kami. Lalu Salman sambil tersenyum mengatakan, jika kamu benar-benar memiliki sifat qanaah, niscaya alat pembersihku tidak akan digadaikan. Gara-gara kau ngomong tadi itu saya gadaikan alat sini. Ya. Juga banyak sekali di sini tentunya contoh-contoh, ya. Ya, di antaranya yang paling bagus adalah kisah dinukil oleh Abul Bukhturi. Dia mengatakan, Al-Ash'ath bin Qais dan Jarir bin Abdullah pernah datang menemui Salman, ya, di Khas, ya, ini salah satu kota di Persia. Serta keduanya memberi salam dan ucapan selamat kepadanya. Lalu mereka berdua berkata, engkau sahabat Rasulullah SAW. Mereka belum mengenalnya rupanya, kan gitu. Jadi ini tabi'in datang menanyakan. Kata Salman, aku tidak tahu. Maka keduanya pun terkejut dan ragu, takut salah orang. Salman berkata, sahabat Nabi SAW ialah orang-orang yang bersamanya di surga. Keduanya berkata, kami datang dari sisi Abu Darda. Maksudnya, kalau kau katakan sahabat, menurut saya pandangan sahabat, kata Salman, nanti kalau sudah masuk surga bersama Nabi, kalau masih di dunia bisa saja orang pindah agama, gitu kan. Maka dia mengatakan itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami datang dari sisi Abu Darda, sahabatmu di Madinah. Lalu Salman mengatakan, mana hadiah darinya? Keduanya menjawab, kami tidak membawa hadiah, enggak ada titipannya Abu Darda. Ia berkata, takutlah kepada Allah, kata Salman, dan tunaikan amanah. Tidaklah seseorang datang kepada aku dari sisinya melainkan pasti membawa hadiah. Lalu keduanya berkata, jangan menyulitkan kami atas hal ini, kami memiliki uang, silakan kamu putuskan untuk hadiahmu. Artinya, betul-betul Abu Darda tidak titip apa-apa. Tapi kalau kau memang menyangka ada sesuatu, ini uang kami, bilang kau mau apa, kami belikan. Kata Salman, aku tidak mau yang lain, yang aku mau adalah hadiah darinya. Keduanya bingung dan menjawab, demi Allah, ia tidak menitipkan sesuatu pun bersama kami. Hanya saja ia mengatakan, sungguhnya di tengah kalian ada seorang laki-laki di mana bila Rasulullah SAW berdua dengannya, beliau tidak menginginkan orang selainnya. Maksudnya Salman kalau dulu sama Nabi, Nabi asyik ngobrol sama Salman dan tidak butuh orang lain. Jika kalian berdua datang kepadanya, maka sampaikan salamku kepadanya. Kata Salman, hadiah apa lagi yang aku inginkan dari kalian berdua selain itu? Hadiah apa yang lebih baik daripada salam? Ini maksudnya dimasukkan oleh penulis kisah tentang humorisnya, ya. Dia sambil bercanda tapi juga memberikan pendidikan ilmu di situ. Salman juga terkenal sebagai seorang yang tawadhu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Abu Nuaim dalam kitab Hilal Auliya di jilid 1 halaman 201 dan At-Tabarani juga menyebutkan di nomor 6058 yang kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Salman sangat terkenal dengan tawadunya dan memiliki ciri-ciri khas sendiri. Maksudnya tawadu ini jarang sekali orang melakukan itu, ya. Di antara kisah yang unik adalah ada seorang saudagar yang tidak mengenal Salman radhiyallahu anhu dan meminta agar memikul barang dagangannya. Jadi pada saat dia masuk ke Persia, salah satu kota yang ada Salman lagi lewat. Dia pikir itu Salman masyarakat biasa. Sini, angkat dulu barang ini, nanti saya kasih uang. Salman nggak bilang, saya Salman loh. Tapi Salman radhiyallahu anhu diam saja sambil ngangkatin barangnya orang itu, gitu kan.
Dikatakan Jarir bin Hazim, dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki tua dari Bani Abbas menceritakan dari ayahnya, ia berkata, aku datang ke pasar lalu membeli makanan ternak dengan 1 dirham. Lalu aku melihat Salman sedangkan aku tidak mengenalnya. Lalu aku mengupahnya dan mengangkut makanan ternak tadi ke atas bahunya. Ketika kami melewati satu kaum, maka mereka berlumba-lumba datang sambil mengatakan, biarkan kami mengangkatnya untuk wahai Abu Abdillah, wahai Salman. Maka aku kaget dan bertanya, ini siapa? Mereka mengatakan, ini adalah Salman, sahabat Rasulullah SAW. Segera aku berkata kepadanya, maaf, aku tidak mengenalmu. Sudahlah, taruh saja makanan tersebut. Maka ia pun menolak, tetap ingin membawakan sampai ke rumahku dan dia tidak menerima imbalan. Bentuk tawaduknya radhiyallahu anhu. Juga dikatakan dalam sebuah hadis atau sebuah riwayat, Jarir bin Abdullah mengatakan, aku sempat singgah pada saat di satu tempat di udara yang cukup panas. Ternyata ada seorang laki-laki lagi tidur di bawah pohon dan bernaungkan dengan pohon tersebut. Tapi saking panasnya, kami pun berusaha datang untuk menutupi dia, tapi tiba-tiba dia bangun dan kami tidak mengenalnya sebenarnya. Dan ternyata dia adalah Salman Al-Farisi. Maka tiba-tiba dia bangun lalu berkata kepada kami pada saat kami sedang menaungi dia, menutup dia, wahai Jarir, bapaknya Salman kenal dia, rendahkanlah hatimu di dunia. Sebab siapa yang bersikap rendah hati atau tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Dan siapa yang menyombongkan diri di dunia, maka Allah akan merendahkannya di hari kiamat. Andai saja kamu bersemangat untuk mendapatkan sebuah ranting kering di surga, pasti kau tidak akan mendapatkannya. Artinya nanti kalau kau masuk surga karena kau merendah, itu saking nikmatnya, kalau kau mau tarik rantingnya pohon, kau tidak bisa tarik ranting pohon di surga itu. Kata Jarir, kenapa? Karena akar-akar pepohonan surga itu adalah emas dan perak, memang nggak bisa dipatahkan. Sementara bagian atasnya adalah buahnya. Wahai Jarir, tahukah kamu apa itu kegelapan api neraka? Kataku tidak. Maka ia berkata, perbuatan zalim kepada manusia itulah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim. Ini dimasukkan dalam kategori tawaduknya, artinya bagaimana dia menasihati seseorang agar hati-hati dari perbuatan kesombongan bisa membawa pada neraka, dan semestinya seseorang itu bertawaduk merendah agar bisa mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Juga Abdullah bin Buraidah mengatakan bahwa Salman biasa bekerja dengan usaha tangannya sendiri. Bila mendapatkan sesuatu maka ia belikan daging atau ikan, kemudian mengajak para penderita kusta untuk makan bersamanya. Juga disebutkan bahwasanya Salman pernah melewati puing-puing bebatuan di kota Madain dalam kondisi berperang, dan pada saat itu dia panglima perang. Dia tidak temukan, rupanya kudanya jadi korban di perang itu. Lalu dia lihat ada satu orang lewat menunggangi keledai. Dia pun naik bersama-sama sambil memegang bendera. Ada beberapa orang mengatakan, berikanlah kami memegang panji itu untukmu. Maka Salman tetap menolak dan dia terus menunggangi keledai tersebut berboncengan dengan seseorang, walaupun jalannya lambat, sampai Allah memberikan kemenangan pada peperangan tersebut. Al-Hasan Basri meriwayatkan bahwasanya Salman Al-Farisi pernah mendapatkan harta rampasan perang sebesar 5.000. Pernah juga dia diberikan 30.000, ya. Atau dia memimpin 30.000 pasukan. Lalu dia berceramah dengan menggunakan kain yang separuhnya dijadikan sebagai alas, separuh lagi dia pakai. Bila harta bagian Salman dikeluarkan, maka ia mengabaikan dan hanya makan dari hasil karyanya sendiri. Begitu dibagikan harta rampasan perang, padahal dia panglima perang, dia dapat paling banyak, disedekahkan lagi sama dia. Begitu juga dikatakan oleh Abi Kilabah bahwasanya seorang laki-laki pernah menemui Salman yang sedang membuat adonan. Orang itu berkata, apa ini? Mengapa anda kerjakan sendiri? Kata Salman, kami telah mengirim pelayan kami untuk satu pekerjaan dan kami tidak ingin membebaninya 2 pekerjaan sekaligus. Dan sekian banyak contoh-contoh tawaduknya radhiyallahu anhu. Penulis juga mengangkat di sini teman-teman sekalian, ya, sebagai penutup sebelum meninggalnya Salman yang dibahas adalah untaian nasihat-nasihat yang disampaikan, dan ini yang dijadikan atau dinukil di antara para sahabat, para tabi'in, para ulama menjadi pelajaran semuanya. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi berkata, dinukil dari Uthman An-Nahdi, ada 3 hal yang membuatku terheran-heran hingga membuatku tertawa. Yang pertama adalah orang yang mengangankan dunia sementara kematian sedang memburuhnya. Kata Salman, aku heran melihat orang ini. Dia terus kejar dunia tanpa mau tahu halal haram, sementara mati sedang ada di depan matanya, tinggal tunggu kapan tiba saja dia akan mati. Yang kedua, orang yang lalai sementara ia tidak terlalaikan. Dia selalu malas berbuat ibadah sementara malaikat terus mengawasi dan akan mati.
Dan yang ketiga, orang yang tertawa terbahak-bahak sementara ia tidak tahu apakah Rabb semesta alam murka terhadapnya atau ridha. Dan ada 3 hal yang menyedihkanku hingga membuatku menangis. Kalau tadi membuatnya heran sambil dia menertawakan orang-orang ini. Kalau sekarang dia bilang saya sedih dengan 3 hal dan membuatku sampai menangis. Yang pertama, berpisah dengan Muhammad SAW dan golongannya. Maksudnya setelah Nabi SAW meninggal, para sahabatnya mulia juga meninggal, tinggal dia tertinggal. Allahu alam dia bisa bertahan atau tidak, seperti itulah maksudnya, dia bersih dengan itu. Yang kedua, kengerian sakaratil maut. Bagaimana orang menghadapi itu sementara dia tidak tahu dia ke surga atau ke neraka. Kemudian juga ketika berdiri di hadapan Rabbku, yang ketiga, sementara aku tidak tahu aku ke surga atau ke neraka. Nasihat yang lain juga dinukil oleh Habs bin Amr As-Sa'di dari pamannya, ia berkata, Salman berkata kepada Hudzaifah, wahai saudara Bani Abs, ya ini biasa disebutkan kepada Hudzaifah, ilmu begitu banyak. Kalau kamu pelajari ilmu, banyak sekali bidangnya. Ya, ada kedokteran, ada apalah sekarang macam-macam bidangnya semua ada. Sedangkan usiamu sangat singkat. Maka ambil yang kau butuhkan dari ilmu agamamu saja dan tinggalkan serta jangan pedulikan selainnya. Maksudnya apa? Kalau kau mau pelajari semua ini, ambil ilmu banyak waktu yang tersita. Kalau kau mau selamat, umurmu sedikit, maka gunakan untuk agamamu. Juga dalam nasihat yang lain dari Abu Sa'ad Al-Wahbi dikatakan, Salman berkata, perumpamaan seorang mukmin di dunia ini seperti perumpamaan orang sakit yang bersama dokter yang mengetahui penyakit dan obatnya. Bila ia berselera terhadap sesuatu yang membahayakannya, maka dokter melarangnya serta berkata, jangan dekati itu, sebab jika kamu melakukannya maka ia akan mencelakakanmu. Dokter itu masih terus melarangnya hingga ia sembuh dari penyakitnya. Orang mukmin di muka bumi ini, kita ini kalau tahu hukum Allah SWT, mana halal, mana haram, maka kita seperti sedang diawasi oleh dokter. Ilmu agama seperti dokter. Setiap kali kita mau makan sesuatu yang membahayakan kita, dia bilang jangan, bahaya loh. Terus saja dia menjadi pengawas sampai selamat, karena tidak sempat makan hal-hal yang mengundang penyakit tadi. Demikian pula seorang mukmin, ia menginginkan banyak hal dari kehidupan yang telah dilebihkan bagi orang selainnya, di mana Allah SWT mencegahnya untuk mendapatkan hal itu dan menahannya sehingga dia mewafatkan dan memasukkannya ke dalam surga. Artinya dia memberikan perumpamaan supaya orang faham. Orang mukmin memang ada hal-hal yang diharamkan, tapi itu demi kebaikan dia. Allah SWT lebih tahu kebutuhan dia. Dalam riwayat yang lain, Abu Uthman meriwayatkan dari Salman, ia berkata, tak kala kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Juhi, ya, mereka memasukinya dengan berjalan kaki, sementara tumpukan logistik di dalamnya seperti gunung. Kota Juhi ini kota di Persia, banyak sekali harta rampasan perangnya, luar biasa banyaknya. Saking banyaknya, semua umat Islam senyum, karena ini akan jadi harta rampasan perang, akan diberikan harta buat mereka. Sementara tumpukan logistik dalamnya seperti gunung. Lalu laki-laki yang berjalan di samping Salman berkata, wahai Abu Abdillah, tidakkah kamu melihat rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita? Ini banyak sekali kita akan dapat. Alhamdulillah, ini nikmat. Seperti itulah, niatnya baik. Apa jawaban Salman yang memiliki ilmu yang luas? Dia mengatakan, apa yang membuatmu kagum dari apa yang kamu lihat? Tanda tanya. Di samping setiap biji, setiap benda dari yang kau lihat itu akan ada hisab hitungannya pada hari kiamat. Artinya jangan cuma kau fikir dapatkan, Allah akan tanya nanti semua itu. Jadi artinya jangan kamu berbangga dengan itu semuanya. Juga dalam riwayat lain dikatakan oleh Sa'id bin Wahab, dia mengatakan, aku bersama Salman menemui temannya dari Kindah. Kami menjenguknya saat ia sakit. Lalu berkatalah Salman kepadanya, sesungguhnya Allah SWT menguji hambanya yang beriman dengan cobaan, kemudian menyembuhkannya sehingga menjadi penebus dosa bagi apa yang telah lalu, dan dia Allah ridho terhadap usahanya yang tersisa. Dan sungguhnya Allah SWT menguji hambanya yang berbuat buruk dengan cobaan, kemudian dia menyembuhkannya sehingga ia bagai seekor unta yang diikat oleh para pemiliknya, kemudian mereka melepaskannya, sementara unta itu tidak tahu untuk apa mereka mengikatnya dan untuk apa mereka melepaskan kembali saat melepaskannya. Artinya beliau memberikan nasihat, orang ini sakit, kebetulan dia orang beriman. Lalu Salman ingin menghibur temannya, dia mengatakan dari suku Kindah, suku istrinya. Nah, istrinya katanya namanya Bukhair al-Kindiyah. Dia mengatakan, ketahuilah, karena kau beriman, beruntunglah kamu ini. Kenapa beruntungnya? Karena orang beriman, kalau lagi sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan dosa-dosanya dengan sakit itu, dan kalau dia sembuh pun Allah tinggikan derajatnya, dan dia tahu itu dari Allah. Allah ridha dengan dia. Dan orang yang fasik, orang yang jauh dari agama atau orang kafir, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia ujian.
Lalu kemudian dia tidak tahu apa itu ujian. Dia cuma tahu mencari jalan keluar supaya sembuh. Dan pada saat Allah sembuhkan, dia seperti unta yang dilepaskan oleh majikannya. Dia nggak tahu kenapa dia dilepas, kenapa juga dia diikat. Nah, ini bahasa-bahasa kiasan tentang kedudukan orang-orang beriman. Qatada juga meriwayatkan Salman berkata dalam wasiatnya, jika kamu melakukan satu keburukan secara sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah kebaikan juga secara sembunyi-sembunyi. Dan bila kamu melakukan satu perbuatan buruk secara terang-terangan, maka lakukanlah kebaikan secara terang-terangan, agar ini seimbang dengan yang itu. Maksudnya kalau kau pernah lakukan dulu, sekarang ganti dengan kebaikan. Juga ada seseorang namanya Maimun bin Mihran, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Salman dan berkata, berpesanlah untukku. Salman bilang, jangan kau berbicara. Orang itu bilang, tidak seorang pun yang hidup berbaur dengan manusia mampu untuk tidak berbicara. Enggak mungkin kita diam terus. Salman bilang, jika kau berbicara pun harus, maka bicaralah dengan hal yang baik atau diamlah. Orang itu bilang, tambahkan pesan wasiat untukku. Kata Salman, jangan marah. Orang itu mengatakan, sungguhnya terkadang ada sesuatu yang tidak dapat aku kendalikan, atau aku tidak dapat mengendalikan, dan sesuatu itu bisa menguasaiku. Maka kata Salman, jika engkau marah maka tahan lisanmu atau lidahmu dan juga tanganmu. Dia cukup kau hanya marah, kelihatan di raut wajahmu, tapi lisanmu kontrol, tanganmu juga kontrol. Orang itu berkata, tambahkan lagi nasihatnya. Ia mengatakan, jangan berinteraksi dengan manusia. Maka ia menjawab, tidak ada seorang pun yang hidup di tengah manusia mampu untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Maka Salman mengatakan, jika kamu berbaur dengan mereka dan harus, maka jujurlah dalam berbicara dan tunaikanlah amanah. Nah, ini nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang Salman sampaikan kepada orang ini. Dan riwayat yang terakhir berhubungan dengan wasiatnya adalah riwayat Malik ibn Anas, bahwasanya Salman Al-Farisi biasa berteduh di bawah bayangan sesuatu kemanapun ia berkeliling, karena ia tidak memiliki rumah. Jadi Salman pindah-pindah terus, ya, nginapnya di bawah pohon, nginapnya di bawah puing-puing bangunan. Padahal dia Salman, sahabat, orang tahu. Lalu ada seseorang menawarkan kepadanya dan berkata, maukah engkau bila aku bangunkan rumah untukmu, agar engkau dapat berteduh di bawahnya dari terik matahari dan engkau berdiam di dalamnya berlindung dari udara dingin? Maka ia berkata kepada orang itu, ya aku mau, silakan kalau kau mau buatin rumah ya biasa silakan. Tak kala orang tersebut hendak beranjak pergi, Salman berteriak Salman berteriak memanggilnya dan bertanya kepadanya, bagaimana kamu akan membangun rumah tersebut? Artinya model rumahmu yang kau bangunkan seperti apa? Saya mau tahu dulu sebelum kau bangun. Orang itu bilang, aku akan membangun sebuah rumah di mana bila engkau berdiri di dalamnya maka ia akan mengenai kepalamu. Artinya bukan bangunan yang besar, bangunan yang pas. Dan jika kamu berbaring di dalamnya maka ia akan mengenai kedua kakimu, sempit. Maka kata Salman, iya, aku ingin tempat seperti itu. Artinya saking tawadhu dan merendahnya dia ingin tempat yang secukupnya, ya. Maka tibalah saja teman-teman setelah menjelaskan secara global tentang Salman radhiyallahu anhu adalah saatnya untuk berpisah dengan beliau, ya. Dikatakan bahwasanya beliau meninggal atau sebelum meninggal beliau sangat dikenal dan dipuji oleh para sahabat sebagai ahli zuhud, ahli ibadah, mujahid, ya, dan juga orang yang sangat bijaksana karena pendapatnya selalu diminta oleh para sahabat. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saat dan Ibnu Mas'ud menemui Salman ketika menjelang ajalnya. Lalu ia menangis. Maka ada yang berkata, salah satu dari sahabat ini Anas, Sa'ad ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka berkata, apa yang menyebabkanmu menangis hai Salman? Ia menjawab, pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kami yang belum kami laksanakan. Beliau bersabda, hendaklah bekal salah seorang di antara kalian dari dunia ini seperti perbekalan orang yang sedang bepergian. Adapun engkau wahai Sa'ad, maka bertakwalah kepada Allah dalam putusanmu bila kamu memutuskan, dan dalam pembagianmu bila kamu membagikan, serta dalam kemauanmu bila kamu memiliki kemauan. Thabit berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa ia meninggal pada saat itu dan meninggalkan sekitar 20 dirham, sisa nafkah yang dimilikinya saja. Dan Buraika istrinya radhiyallahu anha berkata, tak kala menjelang ajalnya ia memanggilku, Salman memanggilku. Ia berada di kamarnya yang memiliki 4 pintu. Lalu ia berkata, bukalah pintu-pintu itu, sebab hari ini aku akan kedatangan para tamu yang aku tidak tahu dari pintu mana mereka akan memasuki dan menemuiku. Kemudian ia minta diambilkan minyak kasturi seraya berkata, campurkanlah ia ke dalam bejana kuning, kemudian percikanlah di sekitar ranjangku. Setelah itu aku kembali menengoknya, ternyata ia telah wafat, seakan-akan ia sedang tidur di atas ranjangnya.
Dan pada saat itu meninggallah Salman radhiyallahu anhu, dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan pernah beliau menulis di sebuah buku kalau umurnya mencapai 250 tahun. Tetapi beliau meluruskan itu sambil mengatakan, setelah aku telusuri kembali ternyata umurnya adalah 70 tahun dan tidak lebih daripada itu, sebagaimana dinukil oleh para ulama yang lain, dan dia meninggal di masa khilafahnya Utsman bin Affan, tepatnya di tahun 36 Hijriah. Allah